Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi hati dan pikiran yang dipenuhi sukacita yang berasal dari Tuhan. Sebab jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan sukacita, maka kita akan bisa melewati segala sesuatunya dengan baik, no matter what. Oke, kali ini aku ingin berbagi suatu kisah nyata yang luar biasa kepada teman-teman semua. Kisah nyata ini dialami oleh seseorang yang luar biasa bernama Horatio Gates Spafford. Horatio memiliki seorang istri yang juga luar biasa bernama Anna Spafford. Horatio dan Anna tinggal di New York. Horatio lahir pada tahun 1828. Mereka membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Usaha mereka berjalan dengan lancar. Horatio merupakan seorang pengusaha dan pengacara yang sukses pada saat itu. Namun di tengah-tengah kehidupan bahagia mereka, satu persatu rentetan masalah, rentetan bencana menghantam biar keluarga mereka. Dan rentetan kemalangan ini merupakan rentetan kemalangan yang luar biasa dahsyat yang Tuhan izinkan untuk Horatio dan Anna alami. Aku tidak bisa membayangkan jika aku berada di posisi mereka. Tentunya aku tidak sekuat mereka saat ini. Dan aku belajar dari Horatio dan Anna bahwa satu-satunya menjadi kekuatanku adalah Tuhan. Baik. Kemalangan pertama yang menghantam keluarga Horatio dan Anna adalah meninggalnya anak pertama mereka karena demam berdarah. Dan ini sangat memukul Horatio dan Anna. Kemudian kemalangan yang kedua yang terjadi pada tahun 1871, dan ini merupakan bencana terdahsyat yang pernah terjadi pada abad itu, yaitu The Great Chicago Fire. Ini kebakaran yang dahsyat luar biasa yang menghanguskan semua bangunan, semua gedung sepanjang 9 km di Chicago. Dan di area yang terbakar ini ternyata banyak yang merupakan investasi dari Horatio. Dan akhirnya mereka mengalami kehilangan yang luar biasa. Dua rentetan kejadian ini memukul Horatio dan Anna lebih buruk lagi. Dampak yang teramat sangat dalam terlebih dirasakan oleh Anna. Rasa kehilangan anak, rasa kehilangan segala sesuatunya. Dan ini memukul Anna selama bertahun-tahun. Dan juga tentunya Horatio. Dan untuk menghilangkan atau sedikit mengurangi kepedihan yang telah dan sedang mereka alami, Horatio merencanakan perjalanan. Dan pada saat ini, Horatio dan Anna telah dikaruniai 4 orang anak. Horatio mengatur perjalanan menuju Eropa. Dan Horatio telah mempersiapkan tiket kapal laut. Mereka berenam, Horatio, Anna, dan keempat anaknya. Dan mereka akan menumpang kapal Perancis. Nama kapalnya Île du Havre. Susah banget mengejanya. Dan kemudian pada saat menjelang keberangkatan, ternyata Horatio memiliki pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Pada akhirnya Anna dan keempat anaknya berangkat dan Horatio tetap tinggal di New York. Dan Horatio berjanji akan segera menjemput Anna dan keempat anaknya. Akhirnya kapal berangkat menuju Eropa. Dan di tengah-tengah perjalanan kapal ini bertabrakan dengan kapal lain. Dan ini yang sungguh luar biasa menyedihkan. Korban jatuh pada saat kecelakaan itu sebanyak 236 orang. Termasuk 4 orang anak dari Horatio dan Anna. Dan Tuhan izinkan Anna untuk diselamatkan bersama 77 penumpang lainnya.
Kehilangan 4 orang anak ini semakin menghancurkan jiwa Anna. Sesampainya di Paris, Anna langsung mengirimkan telegram. Oh maaf, bukan di Paris. Mereka dibawa, diselamatkan menuju ke London. Setibanya di London, Anna mengirimkan telegram kepada Horatio dengan tulisan "Saved Alone". Dan kabar ini menghancurkan hati Horatio. Kemudian segera Horatio menyusul Anna. Di tengah perjalanan, juga dengan kapal laut, Horatio memandangi laut lepas. Memandangi laut lepas. Dan disitulah dia terinspirasi untuk menuliskan lagu "It Is Well With My Soul", yang liriknya berbunyi seperti ini. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Wah, ini merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui Horatio. Di tengah kemalangan, di tengah kepedihan yang luar biasa menghancurkan, Horatio tetap Tuhan mampukan untuk berkata bahwa it is well with my soul. Teman-teman, ini menjadi sesuatu yang sangat menginspirasi, sangat memotivasi, sangat memberkati siapapun yang mendengar kisah ini. Bahwa apapun yang teman-teman sedang hadapi, kemalangan apapun yang teman-teman sedang alami sekarang, mari kita bersama-sama katakan, it is well with my soul. Baik, kita lanjutkan cerita tentang Horatio. Kemudian setibanya di London, dia bertemu istrinya dan kemudian mereka merencanakan untuk kembali ke New York. Akhirnya mereka kembali ke New York dan melanjutkan hidup mereka sebagaimana semestinya. Namun kemalangan yang lain lagi menimpa mereka. Setelah mereka kembali dikaruniai anak 3 orang. Anak yang kelima yang bernama Bertha kemudian juga meninggal akibat demam berdarah. Ini kembali memukul Horatio dan Anna secara luar biasa. Dan yang lebih menyakitkan lagi, teman-teman mereka di gereja, lingkungan sekitar mereka, mengucilkan mereka. Karena mereka semua menganggap bahwa Horatio dan Anna dan keluarganya merupakan keluarga yang dikutuk oleh Tuhan. Dan merupakan keluarga yang membawa kesialan. Dan ini sungguh-sungguh menyakitkan. Wow, ini seperti cerita yang hampir tidak masuk akal. Sedemikian luar biasanya bertubi-tubi masalah menghantam mereka. Dan kalau kita melihat cerita ke belakang lagi, aku pribadi teringat dengan kisah Yusuf atau Ayub atau Habakuk. Dan aku yakin dan percaya Horatio adalah orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga dia mengetahui bahwa ada cerita-cerita sebelum dia yang terjadi di mana Tuhan benar-benar menolong ketika kita memberi diri kita untuk ditolong. Aku yakin dan percaya iman Horatio kepada Tuhan tidak hilang, bahkan semakin kuat dengan terjadinya kemalangan-kemalangan yang teramat sangat dahsyat ini. Dan pada akhirnya karena dikucilkan, Horatio, Anna dan kedua anaknya pindah ke Yerusalem. Dan disitulah mereka kembali memulai pelayanan mereka. Oh iya teman-teman, Horatio dan Anna ini merupakan orang-orang yang mencintai Tuhan, yang hidup di dalam pelayanan. Dan inilah yang membuat mereka memiliki hubungan yang luar biasa intim dengan Tuhan. Sehingga ketika hantaman persoalan kemalangan yang luar biasa datang menghantam mereka,
mereka tetap berdiri tegar di dalam Tuhan. Dan mereka tetap berkata, it is well with my soul. Pelajaran yang bisa kita ambil saat ini, terutama buat teman-teman barangkali yang di luar sana, sedang dihantam oleh permasalahan, sedang dihantam oleh kemalangan yang dahsyat, yang luar biasa. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang sedang mengalami kesedihan kecil, atau ataupun kesedihan yang luar biasa. Ingatlah Horatio. Teman-teman, no matter what, apapun yang terjadi, kemalangan apapun yang terjadi, sebagaimana Horatio datang kepada Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama tahu, mari kita sama-sama sadar bahwa Tuhan ada dengan tangan terbuka, menanti kita setiap saat. Dan Tuhan akan menolong ketika kita membuka hati, membuka diri kita untuk ditolong Tuhan. Seberat apapun masalah kita saat ini, percayalah, Tuhan akan tolong. Percayalah, Tuhan akan mendatangkan kelegaan bagi kita. Dan yang paling penting untuk kita lakukan, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita sujud di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tidak hanya pada saat masalah datang. Ini harus menjadi habit, keseharian kita, supaya pada saat kemalangan datang seperti yang dialami Horatio, kita tetap bisa berdiri bersama Tuhan. Dan kita akan melalui semuanya dengan baik. Horatio dapat melihat bahwa semua kemalangan yang Tuhan izinkan terjadi buat dia merupakan proses pembentukan yang teramat sangat menyakitkan untuk mendatangkan kebaikan. Horatio meninggalkan legasi yang luar biasa. Salah satunya adalah lagu It Is Well With My Soul. Lagu ini telah dan sedang memberkati mungkin ratusan juta orang, atau bahkan mungkin miliaran orang. Semoga aku tidak besar-besarkan jika kita lihat rentang waktu yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Jadi aku yakin dan percaya lagu ini telah dan sedang menjadi kekuatan untuk begitu banyak orang. Dan kedepannya juga lagu ini tetap masih akan dikumandangkan. It is well with my soul. Begitu juga dengan kita. Kisah hidup Horatio menjadi pelajaran yang sungguh berharga untuk kita semua. Bahwa ketika kita membina hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi di depan, kemalangan sebesar apapun yang kita mungkin alami di depan, kita akan tetap berkata, it is well with my soul. Buat teman-teman semua yang sedang berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita benar-benar dengan hati yang tulus dan murni meminta pertolongan kepada Tuhan. Buka hati, buka diri untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Aku yakin dan percaya permasalahan apapun yang ada di depan kita, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk kita bisa melewatinya. Dan kita akan Tuhan mampukan untuk berkata, it is well. It is well with my soul. Tuhan memberkati.